Ya baik, perkenalkan nama saya Yahya Malo. Saya dari program studi ilmu pemerintahan angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, satu William F. Ogburn. Dalam teorinya, Ogburn menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar untuk material terhadap unsur imaterial. Yang kedua, Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang ketiga, Samuel Koenig. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Yang keempat, Selo Sumarjan. Definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau perubahan evolusi adalah memerlukan waktu yang lama tanpa dengan perencanaan dan bergantung kepada orang-orang yang berkuasa di masa tertentu. Perubahan sosial cepat atau perubahan revolusi ialah memerlukan waktu yang cepat yang mengubah dasar-dasar kehidupan masyarakat dalam waktu singkat. Perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang melakukan persiapan yang matang dan perencanaan. Contoh perubahan sosial yang direncanakan adalah program keluarga berencana (KB). Bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang tidak memerlukan persiapan dan perencanaan. Contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah keluarga tiba-tiba mengalami kecelakaan. Soal yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Setiap masyarakat akan berhenti berkembang karena mengalami perubahan baik dengan lambat maupun dengan cepat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan lembaga-lembaga sosial lainnya. Perubahan sosial yang cepat mengakibatkan disorganisasi yang sifatnya sementara sebagai proses penyesuaian diri. Tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat. Soal yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan klasik: equilibrium, konflik, dan modernisasi. Pandangan konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk pada konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Dalam pandangan konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan paling berpengaruh pada semua perubahan sosial yang terjadi. Menurut pandangan Ralph Dahrendorf, setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas masyarakat. Pandangan klasik dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan. Kemudian teori ini juga menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya. Pandangan equilibrium. Equilibrium diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia.
Pandangan modernisasi. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat modernisasi tergantung dari kebijakan penguasa, bidang mana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut. Soal yang ke nomor 5, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Menurut pendapat saya tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di Organda, masyarakat di sekeliling lingkungan saya sangat menjaga interaksi sosial antara masyarakat. Sebagai contohnya, masyarakat Organda masih sangat sering mengikuti kegiatan-kegiatan kompleks seperti gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan di gereja, dan masih banyak kegiatan lainnya. Sehingga hubungan interaksi sosial di lingkungan saya masih sangat terjaga antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Oke, terima kasih.